Puji Tuhan. Mungkin ada yang masih belum diserahkan anaknya atau cucunya, ponakannya boleh saudara ya. Saudara, gereja kita ada ibadah-ibadah raya banyak. Satu ya, ibadah namanya ibadah raya Yeskid. Yes, itu singkatan Yestoya. Jadi anak-anak yang umur 0 sampai 10, maaf ya. Jadi 0 sampai 10 hari Sabtu 1:30. Pakai hall ini. Jadi bukan sekolah minggu. Jadi mereka ibadah raya. Jadi mereka duduk seperti ini. Jadi nanti anak-anak saudara, kalau saudara bawa kemana aja, dia tahu, oh ibadah itu seperti ini. Ya yang melayani ada anak-anak, ya choirnya, ya terus pemain musiknya sebagian anak, juga asirnya. Nah, saudara lihat nanti anak-anak saudara dididik untuk melayani ya. Silakan papa mama investkan waktu. Seminggu sekali bawa anak-anaknya ke gereja ya. 1:30 Sabtu. Terus ada Yestin yang umur 11 sampai 14. Nah ini ya, itu ibadahnya jam 3:30 Sabtu. Saudara bawa anak-anak saudara. Ya mereka yang melayani sendiri ya, main musik saya lihat ya, luar biasa. Nah ini ibadah raya, jadi anak-anak sudah cukup, tidak usah dibawa ke dewasa, mereka sudah punya ibadah raya. Terus ibadah raya Yes Youth yang umur 15 sampai 25. Hari Minggu gini 12:30. Ya, jam 12:30 siang. Jadi youth sudah ikut ibadah ini. Kalau saudara masih mau ikut ibadah raya silakan, tapi enggak apa-apa sudah punya ibadah raya sendiri. Terus ada lagi ibadah pioner, ibadah raya lansia. Ini yang di atas umur 55. Tiap Kamis jam 10 pagi. Jadi opa-oma kalau sudah datang Kamis, mau datang Minggu ya boleh. Tapi tidak datang tidak apa-apa, karena sudah ibadah raya di hari Kamis. Nah, itu ya, saya berharap saudara sudah tahu ibadah raya ini. Terus ada ibadah raya untuk umum, ibadah raya 1 sampai 6. Khusus yang jam 3 sore itu memang ibadah mujizat. Nanti saya runding dengan Pastor Yoel, memang khusus ini bagi yang sakit aja. Jadi ya saya berharap saudara yang sakit, baik jasmani rohani datang aja jam 3. Banyak mujizat saudara ya. Dan yang heran sekarang orang luar pun bukan jemaat kita, bukan anak Tuhan. Mereka mulai ngomong, sapa wae sing loro, budalo nang MCP di lantai 3. Dek kene iso waras kata ya. Saya sudah ketemu beberapa orang, saya bilang loh, ini sing warasno bukan sini, tapi nama Tuhan Yesus. Mereka tidak tahu siapa Tuhan Yesus ya. Akhirnya saya ceritakan saudara ya. Puji Tuhan di sini ada banyak mujizat. Terus tengah minggu kami memberikan jemaat supaya bisa ya. Untuk istilah saya disetrum rohaninya ya. Kita punya namanya Yestoya Revival. Hari Rebu. Jam 7 malam sampai jam 8. Memang ini cuma khusus untuk mujizat. Jadi saudara bisa datang yang sakit, butuh apa aja silakan. Dan kami memang ini mau melayani yang online. Karena banyak jemaat kita yang di luar negeri, luar pulau ya. Terus hari Kamis ada doa malam. Beda sama yang Rebu. Doa malam ada talk show, ya, ada worship night. Nah itu macam-macam memang yang dikhususkan untuk doa. Ada KKR doa pagi, Sabtu pagi 5:30 sampai 5:30. Kami juga pengen jemaat mengalami mujizat. Nah baru yang terakhir yaitu FA, Family Altar. Ya gereja kita pakai YFA, Yestoya Family Altar. Jadi saya berharap sekarang sudah ada sekitar 150-an. YFA, saya ingin sebelum pindah ke gereja yang baru, gereja kita sudah punya 300 YFA. Jadi bagi saudara yang belum berfamily altar, silakan berfamily altar. Ya ini tidak dibagi wilayah, tapi berdasarkan kecocokan. Oh aku cocok be orang ini, oh cocok be ini, ya sudah. Saudara ya, nanti 3 pastor ini yang akan menangani semua untuk urusan family altar. Jadi kami tidak punya ibadah wanita, tidak punya ibadah pria. Sebab itu sudah masuk di ibadah raya umum. Ya, jadi saudara silakan kalau saudara mau ambil ibadah di jam berapa aja. Kalau pagi, Selasa sampai Jumat, saya ada live Instagram. 4:30 sampai jam 5 lebih 15. Kalau saudara mau ikut, silakan.
Ya, jadi itu ibadah-ibadah di tempat kita. Saya berharap nanti jemaat rohaninya dikuatkan. Saudara kerja keras, silakan di dunia ini, baik di pendidikan, boleh wis. Tapi jangan melupakan yang rohani. Satu hari kita dapat 24 jam. Saudara tidur 6 sampai 8 jam. Saudara bekerja, saudara bisa gunakan untuk kuliah sekitar 8 sampai 10 jam. Jadi kalau di total sekitar 16 sampai 18 jam. Kita masih punya sisa 6 jam. Nah, saudara bisa ambil waktu di FA ya dengan perjalanan, pulang pergi mungkin sama kumpulnya sekitar 2 jam. Ya kalau lama 3 jam. Nah, saudara ambillah waktu itu. Saya mementingkan yang rohani. Saya percaya kalau saudara dan saya mementingkan yang rohani, Tuhan juga akan memprioritaskan kita. Ya, nah hari ini mari kita akan belajar lewat firman Tuhan ya. Saya ingin di bulan ini tema besarnya mengalami Roh Kudus. Jadi saya berharap tidak cuma pelayan, tapi semua jemaat nanti akan dipenuhi oleh kuasa Roh Kudus. Kita punya sinode kita punya ajaran. Ya, namanya doktrin. Nah, itulah yang kita pegang jadi acuannya. Nah, saudara, doktrin-doktrin kita sama dengan sinode. Nah, nanti jemaat pun bisa mengalami kepenuhan Roh Kudus. Nah, minggu pertama ini kita bicara mengenal Roh Kudus. Siapa Roh Kudus ini? Nah, kan gitu ya. Jadi biar saudara tahu. Makanya nanti waktu 10 hari pencurahan. Saya pengen jemaat bisa datang. Rame kayak gini ya. Nah, saudara dipenuhi Roh Kudus. Saudara, berapa tahun yang lalu ya Betani Manyar sangat fenomenal. Banyak kisah-kisah yang hari ini kita semua berdoa itu bisa terjadi di gereja kita. Saudara, saya mengenal tukang parkirnya semua. Saudara, tukang parkirnya bercerita. Jadi teman saya ini dari kos-kosan diteleponnya. Nang gereja yo Dek Manyar. Apa gereja itu? Wis gak apa-apa kok naik motor wis. Tak tunggu kok di parkiran. Saudara, teman saya naik motor ya. Saudara tahu parkir motor begitu di jagrang gini dia jatuh. Jatuh, orang sekitarnya mau nolong. Katanya tukang parkir ini yang bukan anak Tuhan. Jangan ditolong. Ini dijamah Tuhan. Nanti dia akan berdiri sendiri. Coba saudara. Ada turun dari mobil ya. Naik mobil, pintu tutup, dia jatuh. Orang mau nolong, tukang parkirnya bilang, jangan, ini dijamah Tuhan. Saudara, kalau naik ibadah di tangga karena lantai 2, orang jalan jatuh di tangga itu sudah biasa. Karena apa? Hadirat Tuhan. Saya berdoa itu kembali ada di gereja kita. Makanya saya berdoa, beberapa jemaat ada yang sudah masuk mall, sudah merasakan hadirat Tuhan. Saya percaya Roh Kudus akan bekerja kembali. Jadi saudara berdoa, itu akan terjadi di tempat ini. Saudara percaya? Amin. Oh iya. Ya mari kita akan lihat dulu. Saya kasih gambaran dulu Alkitab secara garis besar. Saudara, Allah waktu menciptakan Adam dan Hawa, dia berharap ya dengan tubuh kemuliaan bisa bersama-sama 24 jam berjumpa dengan Allah. Tapi karena dosa, maka Adam dan Hawa jatuh dalam dosa. Dan Allah mulai merancang keselamatan itu. Masuk perjanjian baru, ada keluarga yang baru, Yusuf dan Maria. Saudara melahirkan Yesus, ya kemudian sampai umur 12 baru ada berita, kemudian Yesus memulai pelayanan umur 30. Dia memulai pelayanan 3,5 tahun. Sampai akhirnya dia meninggal di kayu salib. Ya, itu yang disebut Jumat Agung. Jadi kita mulai start Yesus lahir itu Natal. Terus Jumat Agung. Saudara, 3 hari kemudian Yesus bangkit. Nah, kebangkitan ini disebut Paskah. Waktu Yesus bangkit, dia ada 40 hari di dunia ini. Karena dulu teknologi tidak seperti sekarang. Yesus kurang lebih katanya Alkitab berjumpa dengan 500 orang. Berarti sehari Yesus jalan ketemu orang sekitar kurang lebih 10. Itu di 40 hari. Nanti hari Kamis kita akan rayakan kenaikan Yesus.
Saudara, waktu Yesus naik, ada 500 orang yang melihat. Yesus bilang gini, kamu tunggu ya di Yerusalem sampai dipenuhi Roh Kudus. Saudara, dari 500 ada 120 orang yang ada di kamar loteng. Mereka berdoa dan mereka dipenuhi Roh Kudus. Tandanya apa? Berbahasa roh. Nah, saudara, dari 120 ini kemudian lahirlah 12 rasul. Yang 11 tetap murid Yesus, ketambahan 1 Matias untuk pengganti Yudas Iskariot. Dari 12 inilah, maka sampai hari ini tersebarlah berita Injil ke seluruh dunia. Baru nanti dikunci di akhir surat Wahyu. Yesus datang kedua kali. Ini gambaran besar Alkitab. Nah, sekarang kita masuk ke urusan kita masing-masing pribadi. Waktu kita ada di dalam dosa, saudara, Allah berkemurahan. Ada hamba-hamba Tuhan yang dipakai Tuhan mengabarkan Injil kemana-mana. Ya, firman diberitakan, firman diberitakan, firman diberitakan. Saya ngajar di STT, di Sekolah Tinggi Teologi. Saya ditanya, Pak, bagaimana dengan pergerakan Roh Kudus untuk penjangkauan jiwa-jiwa? Saya hanya bercerita yang sudah terjadi, saudara ya. Dulu orang mendatangkan jemaat, memenangkan jiwa, itu lewat KKR di lapangan sepak bola. Wah, hamba-hamba Tuhan besar hebat dari luar negeri, siapa aja yang tidak pernah datang di Indonesia. KKR di lapangan sepak bola. Sekarang sudah tidak laku. Tidak ada yang mau datang. Berubah. Kemudian untuk menangkan jiwa, datangkan artis. Ya, datangkan artis. Nah, artis mulai ada yang bermasalah, ganti. Mantan. Ya, mantan perampok, mantan pembunuh bayaran, mantan, pokoknya mantan. Wah, jemaat banyak datang. Tidak apa-apa, firman diberitakan. Sekarang tidak laku. Mau datang orang hebat, mau artis, jemaat sudah tidak tertarik. Sekarang masuklah yang ketiga, yaitu apa? Entertain. Gereja mulai ya dengan segala teknologi yang canggih. Bagaimana jemaat bisa nyaman, bisa kerasan seperti orang nonton film. Maka ditayangkanlah film-film yang bagus. Undanglah pendeta-pendeta hebat. Ya, supaya jemaat senang. Tapi saya percaya nanti yang terakhir. Jemaat sekarang pinter. Saudara tahu nanti yang terakhir, jemaat hanya cari seorang hamba Tuhan gembala yang hidup benar, takut akan Tuhan. Itu yang akan diikuti. Saudara, makanya kami hamba-hamba Tuhan, kami saling menjaga. Kami banyak kelemahan, kami banyak kekurangan. Nah, ini pentingnya nanti Roh Kudus menjaga kita. Ya, godaan begitu banyak, saudara ya. Nah, nanti kita akan lihat bagaimana sehari ini akan bicara 2 ya yang dilakukan Roh Kudus untuk saudara dan saya. Ya, kadang saya ini ya tidak kuat, saudara ya. Terlalu banyak, apalagi sudah tambah usia. Sudah beda. Ya, saya harus mikirkan jemaat. Kehadiran jemaat di Malang ini ya di catatan yang resmi ya, berkisar 1.500 sampai 2.000. Dari 6 kali ibadah raya. Ditambahi kita punya pelayan-pelayan itu 600. Ya, jadi sekitar 2.000 sampai 2.600. Kita punya cabang-cabang, ya jemaat sama pelayan kurang lebih 500. Jadi jemaat kita semuanya sama pelayan kurang lebih 3.000. Saya harus memikirkan mereka, saudara ya. Nah, itu beban saya sebagai seorang gembala. Kemudian kami mulai membangun. 1 minggu gereja kita butuh 550 juta. Jadi kalau ini saya sudah tidak mikir karena otak saya sudah mati, saudara ya. Karena saya tadi bangun pagi harus siap 90 juta. Kenapa? Kita tanda tangan MOU dengan PT Archicon. Kalau kita kerjakan sendiri tidak ada uang, saya bisa ngomong, duitnya berkurang, kurang ono tukang-tukangnya. Tapi kalau itu sudah diborongkan, ya kita harus ikuti time-timenya ya, jangka-jangka untuk pembayaran. Tapi saudara puji Tuhan, sudah 5 bulan ini gereja kita terus diberkati Tuhan. Tepuk tangan untuk Tuhan, saudara ya. Nah, itu harus kita pikirkan.
Nah ini saya punya kampus, ya Pastor Budi Setiawan ini yang dulu pernah jadi GM di perusahaan besar rokok di Kota Malang, sekarang lagi memperbaiki STT kita. Ini lagi mau akreditasi, saya minta nanti jadi STT internasional. Makanya sekarang mulai MOU kerjasama dengan STT-STT yang ada di luar negeri. Ya, kami mulai pikirkan dosen-dosen yang terbaik. Belum lagi ya saya punya anak asuh. Nah, ini diserahkan oleh orang tua mereka kepada kami, saya dan istri. Kalau ada apa-apa, nanti saya yang salah. Istri saya ini agak keras kadang. Pokoknya jam 9 malam tutup. Kadang dulu ada yang naik pagar. Ya. Kenapa? Mereka cewek-cewek. Nanti kalau terjadi sesuatu, kita yang salah. Saudara, mereka 5 tahun, kita harus membiayai. Nah sekarang gereja yang membiayainya. Nah saudara-saudara, kami masih punya lagi, ya bukan hanya STT. Nah pelatihan pelayan pengkhotbah banyak. Termasuk saya siapkan khotbah, karena tiap hari khotbah. Belum lagi ngurusi anak saya. Nah ini ya, karena sudah ada tanggalnya, ya tahun depan saya mantu. Nah ini ya, nah ini calon besan saya wis teko ya. Memang kebaktian di sini, kabeh tak undang kok. Awas enggak teko ya. Nah ini ya, jadi nanti kita pesta rakyat saja ya. Nah saudara, banyak yang dipikir. Lah kalau saya mikirin sendiri enggak bisa. Makanya saya ingin cerita dengan saudara, ini loh ada Roh Kudus. Dia yang nanti memampukan kita. Dia yang bisa menolong kita. Mari kita melihat bagaimana pekerjaan Roh Kudus ini. Jadi supaya nanti saudara bisa tahu, ya. Nah kita akan memulai sekarang dari diri kita dulu. Tadi gambaran besar Alkitab. Kita berdosa. Allah berkemurahan, banyak hamba Tuhan nyampaikan firman. Ada saatnya yang kedua, Yesus datang sendiri. Ketemu dengan orang-orang ini. Ada lagi yang ketiga. Mereka tahu karena melihat sekitarnya ada sesuatu yang luar biasa. Ini alam ini kok seperti ini. Di Surabaya dulu anak saya meninggal 3, perempuan laki. Waktu hidup Yoel, Eva, sama Belin. Mereka ditangani almarhum Profesor Dr. Erwin ya Sarwono. Dulu waktu kami pertama kali ketemu, ya dokter ini bilang, gini loh Pak Sam, gak usah Tuhan-Tuhanan. Ini loh otak kita sekarang. Oh ya dok, terima kasih. Ya berjalannya waktu, saya kaget. Karena setiap imunisasi, kita ini selalu diberitahu. Harus percaya Yesus loh ya. Cuma Tuhan Yesus yang bisa nolong. Saya ini bingung. Lah dulu ngomongnya seperti itu kok sekarang lain. Saya tanya, dok, kok bisa ketemu Yesus ini gimana? Saudara tahu ceritanya sederhana. Loh saya kan dokter anak. Lah saya loh lihat bayi toh ini loh, saya bertobat. Jadi bayi ini 9 bulan di kandungan ibu. Makanya orang Tionghoa itu lahir sudah 1 tahun. Karena sudah umur 9 bulan 10 hari. Jadi dihitungnya 1 tahun. Katanya orang sini makan tahun. Itu katanya dokternya, dalam kandungan kan ada air ketuban dia di dalamnya. Berapa sih suhu udaranya? Tidak ada dokter yang tahu. Lahir, mau dia naik becak, suhu udara di Surabaya 35 derajat. Mau lahir operasi di rumah sakit 18 derajat, 20 derajat. Pokoknya bayi lahir harus dimandikan. Kenapa? Berlumuran darah. Waktu dimandikan, loh kulitnya ini loh, kok enggak apa-apa kata. Terus dia bilang, saya loh seharian toh ini di AC, begitu keluar kena matahari, kulitku kok enggak enak. Lah ini loh 9 bulan. Dia bilang, ini ajaib katanya. Terus yang kedua, dia lihat di perut ini kan makannya lewat pusar. Kenapa kok lahir iso ngencut? Loh, sopo sing ngajari Pak Samuel kata. Loh, ya embo dok, saya bilang. Ya, nah ini saudara ya. Loh itu loh ajaib katanya. Baru yang ketiga terakhir. Kenapa bayi lahir harus menangis? Ini tidak nangis disungsang, dikepui. Saya tanya, apa dok? Lah sing ini saya tidak tahu. Nah, makanya saya kasih tahu saudara juga saya tidak tahu ya. Dari gitu aja dia bertobat. Wah hebat Tuhan ini. Jadi saudara betapa pentingnya berjumpa dengan Yesus.
Jadi ini pertobatan yang benar. Di mana saudara nanti ngambil keputusan Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat pribadi. Dengan mulut mengaku, hati percaya. Tuhan Yesus engkau Tuhan Juru Selamat saya ya. Sekarang saya percaya, itu bertobat. Setelah bertobat harus ke gereja. Saudara harus tahu punya rumah. Nah di gereja inilah saudara harus ngambil keputusan berikutnya namanya dibaptis. Gereja kita sesuai ajaran doktrin sinode kita baptis selam. Jadi tidak boleh diperdebatkan. Loh Pak kok mesti selam? Yang lainnya tidak selam. Saya cuma akan bilang, wis kamu tidak usah debat, ikuti aja. Karena itu aturannya sinode. Jadi kalau saudara belum dibaptis, tiap bulan gereja kita baptis ya. Pesan saya cuma satu, tolong kalau baptis jangan pakai rambut palsu atau wig ya. Soalnya kapan tuh saya baptis, wignya mumbul saudara ya. Nah ini coba pesannya ya. Setelah saudara dibaptis, yang berikutnya melayani. Ini puncak seseorang mengasihi Tuhan, itu melayani. Saudara suami istri bilang, saya mengasihi, saudara bilang sama pasangannya, pasti akan melayani. Melayani itu tidak hitungan, berkorban. Melayani itu saudara dan saya hari ini, ya semua yang ada yang terbaik sama kita diberikan kepada di mana kita mengasihi. Nah saudara waktu kita melayani inilah, perjalanan kita butuh dipenuhi Roh Kudus. Kenapa? Kalau saudara dipenuhi Roh Kudus, nah ini yang ingin saya bahas nanti. Maka saudara dan saya akan mengalami hal-hal yang tidak masuk di akal kita. Ya sampai akhir hidup kita. Kita harus dipenuhi Roh Kudus. Nah ini mari kita akan lihat dulu untuk mengenal siapa Roh Kudus itu. Dia kuasa atau pribadi? Ada orang yang menganggap, oh ini hanya kuasa saja. Atau ini memang pribadi. Mari kita akan baca 1 Yohanes 5 ayat yang ke-7. Nah tolong saudara yang baca ya. 1 Yohanes 5 ayat yang ke-7. Saya hitung ya. 2, 3. Ya. Sebab ada 3 yang memberi kesaksian di dalam siapa 1, 2, 3. Nah mereka 1. Jadi Roh Kudus itu pribadi Allah sendiri. Dia bukan kuasa saja. Tapi dia pribadi Allah yang di dalamnya nanti ada kuasa. Nanti saudara dapatkan karunia-karunia dan lain sebagainya. Jadi dia pribadi Allah. Makanya Roh Kudus bisa susah. Kalau kita ini melakukan yang tidak baik, Roh Kudus bisa didukakan. Dia bisa bergembira. Karena memang pribadi. Jadi saudara harus tahu bahwa Roh Kudus itu pribadi Allah sendiri. Saudara-saudara, memang untuk menjelaskan secara gamblang. Karena ini ada banyak yang tidak bisa masuk di pikiran kita. Karena pekerjaan Roh Kudus ini masalah pribadi, pengalaman hidup. Kalau saya ditanya, Pak, bagaimana dengan Allah Bapa, Allah Anak yang berupa firman, dan Allah Roh Kudus. Saya cuma memberi gambaran yang sederhana. Saudara, Allah Bapa, ya kita lihat semua yang dikerjakan di perjanjian lama. Bahwa dia berfungsi untuk menciptakan langit dan bumi. Jadi Allah Bapa itu Allah pencipta. Nah masuk di perjanjian baru, kita mengenal Allah Anak. Nah Allah Anak ini Yesus sebagai apa? Dia Allah penyelamat kita. Nah jadi Yesus sebagai penyelamat kita. Waktu dia naik ke sorga, dia bilang nanti ada ya penolong yang lain yang datang. Nah sekarang era Roh Kudus ini, nah Roh Kudus inilah yang akan menolong kita. Dia Allah, Allah penolong kita. Seperti saudara dan saya punya tubuh, saya ini namanya Samuel Sianto. Tapi dalam diri saya ada 3 bagian fungsi. Ya, ini tadi Allah Bapa pencipta, Allah Anak, ya, penyelamat, Allah Roh Kudus penolong, namanya Tuhan Yesus Kristus. Saya juga namanya Samuel Sianto. Dalam diri saya ada namanya fisik, jasmani. Fisik saya ini akan dikendalikan yang mengeksekusi, yang melaksanakan. Apa yang dikomando oleh yang ada di dalam diri saya yang bagian kedua. Namanya jiwa. Di jiwa itu ada 1 pikiran, 1 hati. Ini ya,
Waktu dipadukan pikiran sama hati namanya keluar kehendak. Ya, sing dimaui. Jadi kalau pikiran saya ngomong ini ya, sepakat be hati saya. Botol ini, mineral ini ambilin. Maka jiwa saya ini akan mengomando fisik saya untuk mengeksekusi, untuk melakukan. Mengambilin ini air mineral. Nah, saya akan ambil. Ayo minuman. Nah, tak ombe ya. Kalau ada tamu datang, nah ini otak be hati saya. Loh, ini ada Pak Hartono teko bojo Ibu Lili ini. Sopon senyumono. Nah, maka fisik saya inilah ya. Halo Pak Har. Shalom, kapan teko? Nah, ya jadi kita punya fisik yang mengeksekusi. Nah, yang paling penting ini jiwa kita. Makanya banyak pertanyaan, Pak, kalau sakit jiwa apakah selamat? Kita ini sing waras saya untuk mempertahankan keselamatan berjuang. Nah, baru kita punya namanya lagi roh. Roh kita ini nanti yang kembali. Ya, kalau saudara bertobat, roh kita pasti masuk surga. Nah, waktu kita dipenuhi Roh Kudus, roh kita inilah yang berbicara. Karena waktu kita berbahasa roh, itu kita berdoa. Roh kita yang berdoa. Jadi kita tidak tahu, saya kadang doa pakai akal budi. Saya doa, Tuhan tolong anak-anak saya ini loh ya. Tolong loh jemaat ini, tolong semua. Tapi ada saatnya waktu saya berbahasa roh, saya tidak tahu. Roh saya ini ngomong apa. Makanya kalau saya dapat sesuatu, saya gini, loh aku nggak jaluk ini. Kok bisa ya? Saya ada yang ingat no. Loh, ya roh. Waktu lu berbahasa roh itu loh, yaitu doa. Yaitu, roh lu mungkin doa wis, yaitu terimaan. Nah, sampai seperti itu. Nah, makanya hari ini kita melihat bahwa Roh Kudus ini biasa disebut roh Allah, roh Tuhan, itu pribadi Allah sendiri. Nah, sekarang ada dua yang kita pelajari, yang kita lihat ya bahwa Roh Kudus ini untuk saudara dan saya nanti dia berperan, berfungsi sebagai apa? Mari kita akan baca Yohanes 14 ayat 26 sampai 27. Ini yang pertama ya. Yohanes 14 ayat 26 sampai 27. Saya yang baca. Katanya Yesus, tetapi penghibur yaitu siapa saudara? Yang akan diutus oleh Bapa dalam namaku, dialah yang akan apa? Nah, mengajarkan segala sesuatu kepadamu dan akan apa? Mengingatkan kamu akan semua firman apa yang pernah kita terima. Nanti Roh Kudus ini selain ngajari kita ya, lu tolong ojo emosian, lu Ming. Saya ini dulu emosian. Kudu ngamuk ya. Kenapa? Kita kadang tidak salah, dibikin salah. Tapi saya belajar terus. Jadi sekarang wis mulai tidak ngamuan, tidak emosian, ya. Belajar sabar. Ternyata, oh ya enak ya. Karena ternyata di ayat yang 27 ini, nah ini yang kita dapatkan. Jadi katanya damai sejahtera ku tinggalkan bagimu, damai sejahteraku kuberikan kepadamu. Dan apa yang kuberikan tidak seperti yang diberikan oleh dunia kepadamu. Janganlah gelisah, janganlah gentar hatimu. Oh, jadi saudara, Roh Kudus ini dia penghibur kita. Sangat penting saudara hari ini karena kaitan dengan penghiburan yang dari Roh Kudus ini ada damai sejahtera. Dunia tidak bisa ngasih. Berapa banyak orang bunuh diri? Berapa banyak orang menyerah hidupnya? Kenapa? Kehilangan yang namanya damai sejahtera. Tidak ada lagi yang bisa ngibur. Tidak ada lagi yang bisa menghibur. Saudara, ada saudara hari ini yang stres terus. Tertekan terus. Pasti nanti bawaannya emosian. Gampang marah. Ya. Nah hari ini Roh Kudus datang nanti memenuhi saudara. Dia akan menghibur kita. Wah, saya betul-betul menikmati hidup ya. Saya naik bilang be istri anak saya, kadang saya ngudoi. Wes pokoknya papa ini meninggal, wes lego. Wes papa sudah nikmati hidup. Ya, saudara-saudara, makanya di sini saudara juga bisa menikmati. Ya, di sini banyak papa-papa. Saya sering ngomong, ayo dijaga kesehatannya bareng-bareng saya ya. Karena saya juga masih kurang 2 anak saya yang belum nikah. Nah, saya berharap 2 anak saya berdoa, saya sendiri nanti yang memberkati. Saya menikah, enggak ada apa-apa. Istri saya dulu lahir umur 6 bulan,
papanya meninggal. Jadi tidak pernah tahu papanya. Jadi waktu menikah, ya mama saya nangis terus, Bu nangis toh Ma. Coba nek lu nikah ada papa lu. Kan seneng toh. Ya, mertua saya juga ya. Iya ya, coba ono papa ya. Nah di sini nek sik lengkap papa mama. Ayo kita jaga anak-anak kita loh. Kita kawal. Mereka masih butuh kita. Ya. Nah, Roh Kudus ini yang akan membuat kita ya menikmati hidup ini. Ada damai sejahtera, ada penghiburan. Nah kalau saudara punya damai sejahtera, punya penghiburan, pasti hidupnya tenang. Nah karena tenang inilah, maka Roh Kudus gampang ingat no. Ini loh firman yang dulu kamu dengar. Ini loh jangan takut, jangan gentar. Ini loh, kalau saudara hari ini ada yang kekurangan ya. Ada yang butuh duit pagi ini? Kabeh aku ya pisan ya. Nanti diberkati kabeh ya. Kadang saya, aduh Tuhan butuh ya. Diingat no, loh Yesus loh datang, tidak hanya memberi hidup. Tapi hidup yang berkelimpahan. Oh iya ya, oh pasti saya diberkati berlimpah-limpah. Lah Roh Kudus ingat no. Terus dia ngajari kita. Kadang ya kadang, saya ini kadang bisa mau ngakal-ngakal. Awas kon yo, kon ngilok-ngilok aku, kon fitnah. Oh kok tak akali kon. Nah waktu ngomong gitu loh, ya bisa diingat no. Kayak apa akal-akalan, wis gak usah. Jadi kita diajar. Wah enak ya. Jadi saudara hari ini Roh Kudus datang untuk saudara dan saya. Dia roh penghibur. Dia ingin saudara punya damai sejahtera, menikmati hidup ini. Saya percaya nanti semua di sini tidak ada yang emosian. Masih ada yang suka ngamukan? Sudah tidak ada ya, sabar kabeh. Waduh nek sabar kabeh subur pasti ya. Puji Tuhan. Nah yang terakhir, ayo kita baca ayat yang disukai jemaat. Ayat apa? Ya, Yohanes 14 ayat 16 sampai 17. Nah ini Roh Kudus satu saudara dan saya ya tadi ya. Dia roh penghibur. Waduh kita bisa nikmati hidup ini. Ada damai sejahtera. Enak hidup ini ya. Ayo yang terakhir. Katanya aku akan minta kepada Bapa dan Dia akan memberikan kepadamu seorang apa? Nah ini penolong yang lain. Supaya Ia apa? Menyertai kamu selama-lamanya. Roh Kudus akan menyertai kita selama-lamanya. Ayat yang ke-17. Yaitu roh kebenaran. Dunia tidak dapat menerima Dia sebab dunia tidak melihat Dia dan tidak mengenal Dia. Tetapi kamu mengenal Dia sebab Ia menyertai ya ini ya. Kamu dan akan diam di dalam kamu. Saudara percaya Roh Kudus ada dalam hidup kita? Amin. Iya, saya kemana-mana sendirian enggak apa-apa ya. Kadang ketemu jemaat, Pak enggak takut diculik aja. Sopo kate nyulik aku ya. Makananku akeh kok ya. Gak kira mau nyulik ya. Nah saudara percaya Roh Kudus menyertai kita selama-lamanya. Wah luar biasa ya. Hari ini kita ngerjakan apa? Roh Kudus lo bareng terus. Saudara melakukan apa saja, Roh Kudus menyertai kita. Makanya kalau saya mau khotbah ya, kadang khotbah saya ini kan sederhana sekali. Ya katanya orang enggak bermutu. Pak Boyo pakai bahasa-bahasa sing tinggi-tinggi. Ya suruh pakai bahasa Ibrani, Yunani, Yutun, Boyo Kangkang, Bu apa mana ya. Sering ngono loh Pak. Ya. Loh saya ini sakjane ya iso ngomong Mandarin ya isa. Lu bisa, cuma ngomong Mandarin. Ya, Mandarin iso. Tapi nek komunikasi enggak iso ya. Nah ini ya, saudara suruh pakai Ibrani, Yunani, ya enggak isa. Ya, saya memang enggak isa. Ya wes, pakai bahasa sederhana aja. Tapi saya berdoa, Roh Kudus kan bisa nolong, urapi. Artinya perkataan saya ini mengandung kuasa. Ya, ada hamba-hamba Tuhan yang hebat berkhotbah. Saya banyak dengar tapi berhenti di otak pikiran kita. Hebat ya, hebat. Kenapa? Tidak ada kuasa Roh Kudus. Apalagi terus di mimbar marah-marah. Karena ada yang ketiduran, ada anak-anak jalan terus ngamuk-ngamuk tok. Lu mau sok khotbah ngamuk. Ya ini berarti mana urapannya? Berarti pakai ini tok. Tapi saya kalau dengar seorang hamba Tuhan, sederhana. Saya pernah dengar ya, tapi diurapi. Hati saya segini, oh Tuhan, saya sungguh loh Tuhan, saya mau berubah. Ayo Tuhan, oh sungguh. Nah itulah firman yang diurapi oleh Roh Kudus. Jadi betapa pentingnya Roh Kudus dalam hidup kita. Dia bisa menolong kita. Jadi saudara di semua sektor, bukan cuma di pelayanan. Dulu saya berbisnis gitu ya. Dalam 2 jam saya harus nemui teman saya sekitar saya lupa 7 atau 8 orang.
Tak hitung saya ke Blembeng, waduh 25 menit. Oh ngomong lagi be orangnya, iya nek langsung ketemu. Waduh ya apa ini tujuh, gak nototin. Karena saya harus cepet buat cetakan ini. Waduh ya apa ya, ya apa ya. Nah waktu naik mobil saya, Roh Kudus, tolong ono, ini 7, saya lupa 7 atau 8 orang. Ini kemana dulu ya? Saya sebut satu, pokok nanti saya damai sejahtera, senang. Wis kowe tak parani. Ya, saya sebut 1, 2, 3. Terus waktu nyebut, saya senang. Oh nang kene wis. Saya datang, nyampe kaget saya. Ternyata 5 orang kumpul di sana. Saya dulu kan percetaan saudara ya, advertising. Jadi ini grupnya percetaan kumpul kabeh. Saya datang, lho Ming, kon gak teko? Loh, aku lo katanya nang omamu kabeh, ono 5, coba ulah gak ketemu kon. Saya merasa karena saya waktu jalan saya minta tolong Roh Kudus, saya berdoa, maka saya percaya Roh Kudus yang nolong saya. Tinggal 2, wah yo enteng saudara. Waktu saya 2 jam lebih-lebih. Dari situ saya mulai belajar bahwa Roh Kudus bisa menolong saudara dan saya. Makanya nanti saya berharap mulai tanggal 10 Jumat malam ya jam 7 mari kita datang di sini kita berdoa minta Roh Kudus memenuhi kita. Ya tandanya apa? Ya berbahasa roh seperti yang diberikan Roh Kudus. Ya jangan nanti saudara melok-melok aku nek dipenuhi Roh Kudus cekelen yo engko kon iso transfer, gak ono transfer kepenuhan ya. Sing ngomong transfer itu cuma ono di bank saudara ya. Wah ini ada ya sing suruh katanya transfer. Terus katanya nek pendeta tidak kena nanti bisa transfer. Enggak. Saudara yang terima sendiri lain. Ya, yang bisa itu pergaulan. Nah, itulah pergaulan yang buruk merusak apa? Iya nih saudara kumpul terus biar orang meso ya suka ngomong kotor. Enggak lama nanti 3 minggu engko lak wis meso. Tapi dalam hati ya. Belum, enggak usah ulan. Nah, mulai ngomong ya. Nah, ini pergaulan, bukan transfer. Lo nek transfer lak sano. Lah nek papane ngerokok, lah sak bojoane kabeh lak transfer ngerokok kabeh sak omah. Ya ndak. Tapi bagi yang bergaul dengan yang buruk, kelakuan yang baik itu bisa jadi rusak. Jadi saudara hari ini, ayo kita minta Roh Kudus ini memenuhi kita. Ya saya berharap nanti Kamis saudara datang, kemudian Jumat kita mulai doa kebenaran Roh Kudus. Penting no saudara. Teman saya itu berdoa ya, sampai 8 jam. Karena semua sudah dipenuhi Roh Kudus teman-temannya. Dia bilang, saya tidak mau Tuhan copot dari duduk ini. Sebelum saya dipenuhi Roh Kudus, persis 8 jam dipenuhi Roh Kudus. Jadi dia memang rindu. Saudara. Nah baru tahu bedanya. Makanya saya berharap ya pagi yang luar biasa ini kita mengerti, mengenal siapa Roh Kudus. Dia pribadi Allah, dia Roh penghibur. Dia berikan kita damai sejahtera. Dia bisa mengajari kita, bisa mengingatkan semua firman yang ada dalam hidup kita yang pernah kita terima. Yang kedua, dia Roh penolong. Dia akan menolong dan menyertai kita selama-lamanya. Saya berdoa supaya gereja kita menjadi salah satu gereja yang benar. Gereja yang takut akan Tuhan. Gereja yang hidup dalam kebenaran, hidup dalam kekudusan. Dan saya berharap semua jemaat pelayan-pelayan, termasuk saya, kita semua hidup berkenan kepada Tuhan. Amin saudara.